break room 2, di mana break room 2 ini adalah terkait dengan laporan keuangan dan PPK. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, Inspektur 1, dan juga yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Pitra, bahwa dalam workshop ini akan terbagi dari 3 room. Jadi khusus untuk yang room 2 adalah untuk pendampingan terkait dengan laporan keuangan dan PPK. Nah, pelaksanaannya untuk room 2 ini adalah nanti ada sekilas pandang ya, karena pada tanggal 13 kami juga mengikuti bahwa ada pertemuan yang sama, artinya yang dikomandani oleh Biro Keuangan dan BUMN terkait dengan persiapan laporan keuangan dan juga PPK. Akan tetapi untuk lebih melihat sejauh mana persiapan dari teman-teman Satker dalam penyusunan laporan keuangan dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam proses penyusunan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan PIPK. Inspektorat 1 melakukan atau menyelenggarakan workshop pada hari ini. Dan sesuai dengan undangan yang sudah kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk tahap pertama sesudah pembukaan tadi dan penjelasan dari Bapak Inspektur itu sampai dengan pukul 12 dan akan dilanjutkan kalau memang masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin di-share oleh teman-teman kepada kami, itu sampai dengan pukul 3. Demikian barangkali yang sekilas yang bisa disampaikan. Dan Mas Agus, ya, siap. Pertama itu kita PIPK dulu ya. Ya, boleh. Siap. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, jadi untuk penyampaian pertama atau slide yang akan kami sampaikan untuk yang pertama adalah recording in progress tentang PIPK. Pada Pak Agus, kami persilahkan waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Hotmedi sebagai moderator ya dalam room 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam sesi pertama di room 2 ini, saya dipercayakan untuk melakukan penyampaian, pendampingan, pengendalian intern atas pelaporan keuangan dari PPK. Saya yakin semua satker ya, terutama satker KD ya, kantor daerah itu sudah familiar dengan PPK, sudah familiar dengan peraturannya yaitu PMK nomor 17 tahun 2019 ya. Jadi kalau menurut saya sudah tidak asing lagi dengan PPK, terutama dalam hal keterlibatannya dalam penyusunan laporan keuangan. Artinya bukan keterlibatan, mengawal dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, slide berikutnya. Di sini gambaran umum PPK. Sudah kita ketahui sebelumnya ya. Sebenarnya PPK ini sejarahnya ya. Pertama kali saya dulu penyusun laporan keuangan juga tingkat Kementerian Kesehatan. Sejarahnya itu PPK itu sebenarnya ada di Statement of Responsibility atau pernyataan tanggung jawab. PPK itu belum ada, tapi
paragraf klausalnya itu sudah ada. Bunyinya kalau tidak salah, laporan keuangan ini telah dilakukan pengendalian intern secara memadai. Itu yang saya tahu yang dahulu seperti itu. Cuma memang ke depannya itu mungkin BPK menanyakan bentuk dari pengendalian internnya itu seperti apa. Maka munculnya yang namanya pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Oke, itu sejarahnya ya. Tapi kita mengambil gambaran umum PPK yang akan dilakukan pada masa-masa penyusunan laporan keuangan yang sekarang. Dalam manajemen itu dibentuk atau adanya unit akuntansi. Unit akuntansi ini mempunyai tugas adalah menyusun laporan keuangan. Nah, untuk dalam penyusunan laporan keuangan itu mempunyai nilai apa ya, bahwa laporan keuangan itu akan baik, memadai, dan berkualitas, maka manajemen itu membentuk namanya tim penilai. Nah, tim penilai ini diharapkan ya, dia bukan hanya menyusun tool-tools ya, tool-tools itu artinya matriks dari tabel A1 sampai tabel D gitu. Tim penilai ini melibatkan diri dalam mengkawal atau ikut juga dalam memberitahu dalam penyusunan laporan keuangan. Supaya laporan keuangan itu baik itu berupa transaksi-transaksinya maupun dalam hal pencatatan-pencatatannya itu sesuai dengan SOP maupun dengan SAP-nya. Gitu. Nah, hasil dari laporan tim penilai ini nanti akan direview oleh APIP. Nah, setelah direview oleh APIP, maka akan dijadikan dasar dari pembuatan Statement of Responsibility atau surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satker. Nah, itu nanti akan dilampirkan di dalam laporan keuangan. Makanya itu sebenarnya tim penilai ini sangat strategis. Strategisnya gini, kebanyakan tim penilai ini bisa dikatakan setelah laporan keuangan itu selesai baru dinilai. Sebetulnya tidak begitu. Seharusnya tim penilai ini juga melibatkan diri, bukan dalam arti menyusun langsung, tapi memberitahu jika ada akun-akun atau transaksi-transaksi yang tidak sesuai. Contohnya misalnya nih, sekarang ini kan rumah sakit banyak mendapatkan dana, bukan dana ya, artinya barang-barang dropping, baik itu berupa peralatan dan mesin maupun persediaan. Nah, itu kan banyak kan rumah sakit ini banyak sekali persediaan yang belum tercatat misalnya. Nah, bagaimana tim penilai ini dapat memberitahu apa-apa kekurangan dari persediaan baik itu hibah maupun dropping, kenapa sih tidak bisa masuk ke dalam laporan keuangan? Artinya belum masuk di dalam, katakanlah di dalam neraca persediaan gitu. Seharusnya tim penilai ini bisa memberitahu atau membantu bagaimana solusi agar transaksi-transaksi persediaan bisa masuk ke dalam laporan keuangan. Itu kira-kira ruhnya dari PPK itu seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, tujuan PPK ini kan kita tahu ya, untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai. Klausal ini sebenarnya sudah ada ya di dalam SOR, Statement of Responsibility. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan ya dalam pembukaan
konsolidasi yang dilakukan oleh inspektur kami ya. Jadi di sini PPK melalui 3 pertahanan, 3 defense. Inti daripada pengendalian intern atas pelaporan keuangan sebenarnya adanya di manajemen itu sendiri. Manajemen harus menerapkan pengendalian. Pengendalian ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya. Yaitu pelaporan itu berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah tim penilai. Nah, tim penilai ini yang pertahanan yang kedua. Seharusnya yang saya katakan tadi ya, tim penilai ini, kebanyakan memang tim penilai ini melakukan pekerjaannya pada saat dilakukan penyusunan laporan keuangan. Namanya juga PIPK. Pengendali intern atas pelaporan keuangan. Biasanya pelaporan keuangan itu biasanya terdapat pada akhir-akhir penyusunan laporan keuangan. Nah, tim penilainya ini yang harus katakanlah banyak bekerja ya, supaya dalam penyusunan laporan keuangan itu dapat dilakukan secara memadai dan berkualitas. Artinya katakanlah wajar dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu berupa catatan atas laporan keuangan maupun pengungkapan secara disclosure. Nah, pertahanan yang ketiga ini adalah oleh Ijen. Ijen ini nanti yang melakukan review terhadap hasil review dari tim penilai PPK yang ada di satuan kerja. Apakah dengan pertahanan yang ketiga ini bisa dikatakan bahwa hal ini akan sempurna? Juga tidak juga. Gitu. Kita juga tahu ya, kalau kita melakukan katakanlah melakukan audit juga ya terhadap review bukan audit ya, terhadap review hasil review dari PPK ya, tim penilainya itu. Tidak juga kita tiba-tiba setelah kita lakukan review hasilnya sempurna, tidak juga. Karena di paragraf kedua ya, hasil dari pelaporan PPK itu juga diketahui bahwa kalau pelaporan ini secara memadai, pelaporan kalau dikatakan pelaporan bisa juga pelaporan dikatakan pelaporan memadai bisa juga dikatakan memadai, tapi ada celah-celahnya, artinya tidak sempurna gitu loh. Makanya kalau menurut saya review Ijen itu tergantung dari hasil review dari PPK, tim penilainya. Kalau misalnya tim penilainya itu katakanlah berjalan dengan baik, nah kita juga akan berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Oke, ini pointer petunjuk teknis PPK ya. Ini juga sebenarnya sudah ada ya di PMK 17 tahun 2019 yang bunyinya ini disadur dari PMK nomor 17 tahun 2019. Periode penilaian PPK Kementerian Kesehatan dilaksanakan 1 tahun sekali, mulai 1 September tahun berjalan sampai dengan 15 Januari tahun berikutnya. Pelaksanaan penilaian PPK untuk tingkat Satker atau WAKPA dilakukan 1 September sampai 30 November tahun berkenaan. Tapi ruang lingkupnya adalah semester 1 sampai triwulan ketiga. Pelaksanaan penilaian PPK untuk tingkat eselon 1 atau UAPA SE1 dan kementerian atau UAPA dilakukan mulai 1 November tahun berkenaan sampai dengan 15 Januari tahun berikutnya.
Ini sudah apa ya? Sudah given lah. Oke, lanjut. Penilaian dilakukan hanya atas penyajian akun signifikan dalam laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh unit akuntansi tertinggi Kementerian Kesehatan melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Ini kita sudah tahu ya, untuk laporan tahun 2021 berdasarkan surat edaran Sekjen ya, kalau nggak salah tanggal 27 Agustus 2021, itu akun-akun yang dijadikan dikatakan akun signifikan itu ada 4 ya. Kalau nggak salah kas di bendara pengeluaran atau kas pada BLU. Yang kedua persediaan, lalu ada utang dan piutang. Nah ini akun-akun yang benar-benar harus dikawal. Karena berdasarkan keputusan Sekjen ini, akun-akun ini yang sifatnya signifikan, yang harus dilakukan penilaian oleh tim BPK. Ini ruang lingkup tadi sudah ya, ruang lingkup penilaian dilakukan terhadap laporan keuangan semester 1 sampai dengan penyusunan laporan keuangan triwulan 3 tahun berjalan. Penilaian meliputi penilaian atas implementasi pengendalian intern tingkat entitas. Tingkat entitas ini ada 2, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pengendalian umum teknologi informasi komunikasi atau disebut juga putik ya, dan pengendalian intern tingkat transaksi. Penilaian tingkat entitas dilakukan dengan menilai implementasi sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan secara keseluruhan. Sebenarnya perbedaan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan adalah kalau entitas akuntansi itu biasanya kan untuk tingkat satker ya. Makanya untuk tingkat satker tidak dilakukan penilaian opini oleh BPK. Yang dilakukan penilaian oleh BPK adalah entitas pelaporan seperti tingkat kementerian. Penilaian tingkat transaksi dilakukan dengan menilai kecukupan rancangan pengendalian dan efektif implementasi pengendalian atas akun signifikan yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, ini yang saya tadi kasih tahu bahwa rancangan terhadap 4 akun yang signifikan itu rancangannya seperti apa. Ini biasanya adanya di tabel A1. Oke, lanjut. Nah, ini bagian penilaian PPK. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan di atas ya. Penilaian PPK itu ada 2 ya. Penilaian tingkat entitas, ya, entitas dengan penilaian tingkat proses. Proses ini terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Nah, untuk penilaian tingkat entitas ini ada 2, yaitu EPITE dengan putik. EPITE ini adalah pengendalian intern tingkat entitas dan pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi. Itu adanya kalau nggak salah di tabel B1 sama C1. Lanjut. Nah, ini kualifikasi ya terhadap tim penilai. Di sini emang dijabarkan berdasarkan PMK 17 tahun 2019 itu memiliki kompetensi teknis yang memadai, seperti dia paham terhadap core business yang ada di satuan kerjanya.
Lalu pemahaman terhadap pengendalian internal. Yang kedua, memiliki sikap mental kepribadian yang baik. Nah, mungkin ada kejujuran lah, objektif, ketekunan, loyalitas, bertanggung jawab, dan profesional. Memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan dan tulisan. Lalu memiliki keinginan untuk maju. Tapi kalau menurut saya ya, yang paling penting adalah tim penilai itu adalah tim penilai ini mempunyai kemampuan lebih dari yang menyusun laporan keuangan. Itu yang paling utama yang itu. Karena dia yang menilai bagaimana laporan keuangannya itu bisa dikatakan memadai. Tapi kita juga maklum lah, karena kebanyakan gini, karena keterbatasan sumber daya manusia ya yang ada di satuan kerja ya, artinya baik itu di rumah sakit maupun di kantor daerah. Kadang-kadang karena keterbatasan rumah sakit, keterbatasan sumber daya manusia, bingung mencari apa namanya ada di mana sih? Aktif nilai. Halo, masih bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Yang penting itu ya, bahwa tim penilai itu harus lebih kemampuannya dengan tim penyusun laporan keuangan. Lalu jumlah anggotanya disesuaikan dengan masing-masing, tapi jumlahnya harus ganjil. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini, saya yakinlah, ini Satker sudah familiar ya mengenai tabel A sampai tabel D. Itu tabel A itu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalian terhadap akun-akun itu yang sifatnya signifikan itu. Kan ada 4 tuh di tahun 2021, yaitu kas denda pengeluaran atau kas BLU, persediaan, utang maupun piutangnya. Di sini misalnya ada proses transaksinya, resiko utamanya, nama pengendaliannya. Saya yakin Satker sudah tahu lah. Misalnya pengendalian terhadap persediaan seperti apa, gitu. Nanti asersinya seperti apa, memadai atau tidak. Seperti itu aja untuk tabel A ini. Lanjut. Nah ini juga sudah ada ya form isinya. Jadi untuk proses transaksi utamanya seperti apa, resiko utamanya seperti apa, nama pengendalian utamanya seperti apa, aplikasi pendukungnya juga seperti apa. Ini kita bisa lihat kalau sudah membuka di ePIPK ya, sifatnya digital ya. Lanjut. Lanjut aja. Nah, ini untuk tabel B2 ya, untuk pengujian pengendalian intern tingkat entitas. Nah, di sini kalau kita membuka di ePIPK nih, untuk lingkungan pengendaliannya itu bla 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 semuanya sudah ada. Lalu yang dinilai itu nanti kan ada review dokumennya seperti apa, wawancaranya seperti apa, lalu surveinya seperti apa, observasinya seperti apa, skor dan simpulannya seperti apa. Saya yakinlah satuan kerja sudah familiar terhadap tabel A maupun tabel B1. Lanjut. Nah, ini untuk tabel pengendalian intern tingkat entitas. Sebenarnya sama ya untuk faktor-faktor yang dievaluasi itu sebenarnya sudah ada ya di PMK
nomor 17 tahun 2019 itu apa aja. Baik hasil evaluasinya juga itu sudah ada. Jawabannya ya atau tidak, skornya berapa. Oke, lanjut. Kalau ini juga sama nih, tabel B2 pengujian Kutik ya. Kutik ini untuk pengendalian utama teknologi informasi dan komunikasi ini terhadap pengendalian utama terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam transaksi laporan keuangan. Oke, lanjut. Nah, ini juga untuk tabel C1 digunakan untuk pengujian atribut pengendalian. Nah, ini yang diuji adalah atributnya. Atribut pengendalian ini harus diuji. Apakah efektif atau tidak efektif, atau mempengaruhi atau berdampak. Lanjut. Ini juga tabel C2 ya, untuk pengujian pengendalian aplikasi. Biasanya kalau di laporan keuangan itu kan banyak ya aplikasi, baik itu aplikasi Sipak BMN, aplikasi Saiba, aplikasi Silabi, aplikasi apa lagi itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Itulah yang kita lakukan pengujian terhadap pengendalian aplikasi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tabel D. Tabel D ini digunakan untuk penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian. Ini tools yang harus diisi oleh tim penilai. Tapi pada umumnya adalah yang paling utama adalah tim penilai ini harus katakanlah terlibat dan mengawal terhadap penyusunan laporan keuangan. Mengenai tools-nya ini adalah ya hanya alat bantu saja. Memang sih harus dikerjakan, cuma sebenarnya yang namanya PPK itu adalah pengendalian atas pelaporan keuangan, artinya adalah menguji apakah laporan yang disusun itu sudah memadai. Oke, lanjut. Nah, nanti kesimpulannya. Kesimpulan dari PPK itu ada 3 ya, yaitu pengendalian intern efektif, pengendalian internnya efektif, itu adalah tidak terdapat kelemahan material atau kelemahan yang signifikan. Yang kedua adalah pengendalian intern efektif dengan pengecualian. Nah, ini terdapat kelemahan yang signifikan. Contoh misalnya terdapat katakanlah persediaan yang tidak tercatat di dalam Simak BMN. Nilainya katakanlah nilainya 12 miliar. Itu sangat signifikan banget. Yang ketiga adalah pengendalian intern mengandung kelemahan material. Nah, ini lebih dari yang pengecualian. Ini berdampak ya. Ini katakanlah bisa berdampak terhadap pelaporan keuangan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Yang kita harus perhatikan adalah di paragraf nomor 2. Itu berbunyi adalah sistem pengendalian intern meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan laporan keuangan. Jadi memadai itu belum tentu ada celah-celah yang kelemahannya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, Dam. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja, Bu Hotmedi, dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus
sebagai narasumber kita pada workshop yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Di kesempatan ini kami juga menginformasikan bahwa ada teman-teman kita juga yang terlibat di dalam pelaksanaan workshop ini, terlebih untuk yang materi yang baru saja kita dengar bersama, yaitu pengendalian intern atas pelaporan keuangan, yaitu ada Mas Adam. Barangkali bisa dibuka layarnya, ya, Mas Adam. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Mas Adam. Kemudian yang kedua ada Mbak Sekti. Silahkan, Mbak Sekti. Ya, jadi yang terlibat langsung untuk materi yang pertama yaitu PIPK, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, yaitu selain dari Pak Agus, ada Mas Adam, ada Mbak Sekti. Untuk forum tanya jawab barangkali bisa disimpan dulu Bapak Ibu. Kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu terkait laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini nanti akan menjadi narasumber kita yang menyampaikan, yaitu Pak Gotama. Dan bersama-sama dengan Pak Gotama ada Mbak Lasmaida dan satu lagi siapa ya, Mas Adam? Mas Badra, Bu. Mas Badra, ya, Mas Badra. Ya. Monggo silahkan waktu dan layar dipersilahkan pada Pak Gotama. Terima kasih, Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKB bersama itu betul-betul. Selamat siang. Saya Gotama Erlangga dari Inspektorat 1 Inspektorat Jenderal Kemenkes. Salam kenal bagi yang belum pernah ketemu ya Bapak Ibu, karena saya baru nih di 1, baru mau setahun, jadi belum lama ya. Jadi mungkin kalau yang Udah terkenal kok Pak Gotama. siapa? Di mana-mana, Pak. Udah terkenal baiknya Pak ya, jangan terkenal yang lain-lain. Pasti, Pak. Pak. Pasti, Pak. Pasti naga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan terkait dengan beberapa hal terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan kita, karena memang setiap tahun walaupun kita WTP ya Bapak Ibu sekalian, hal itu tetap harus dijaga supaya WTP kita itu bisa terus untuk yang ke-7 kalinya tentunya terus gitu ya. Terus kemudian beberapa hal terkait dengan Pak Agus, izin boleh di mute dulu atau dari host Evi. Oke, makasih. Terkait dengan hal tersebut, maka kita perlu jaga tuh supaya laporan keuangan kita tetap bisa terus terkawal di WTP tentunya. Jadi kami punya 3 timnya sebetulnya di bawah Bu Lis itu banyak ya. Jadi ada banyak dan memang yang dipasrahkan sebagai PIC-nya di dalam workshop kali ini adalah saya sendiri, Gotama Erlangga, kemudian ada Pak Albadra. Boleh Pak Badra di layarnya ditampilkan coba. Dan teman-teman pada lihat. Pak Badra? Ya, siap. Belum kelihatan mukanya. Nah, ini nama Pak Badra. Nah, ini kemudian satu lagi ada Bu Lasmaida. Satu lagi. Jadi, ini satu grupnya. Selamat siang Bapak Ibu. Mana? Udah ya? Udah keluar ya? Sudah Pak. Udah, oke. Jadi kita bertiga, ditambah tadi timnya PIPK dari Pak Agus tadi ya. Ditambah ada Pak Sadam dan satu lagi Bu Sekti. Jadi harapannya sih antara LK dan PIPK itu dia satu sinergi yang saling terkaitan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang semuanya akan saling terkait.
Jadi ini outline-nya ya. Jadi kita mau lihat dulu sebetulnya kenapa sih kita perlu capek-capek tiap tahun untuk jaga supaya LK kita baik ya. Karena memang ada masalah terkait dengan opini LK Kemenkes sendiri. Jadi secara garis besar sebetulnya Satker Kemenkes khususnya pada umumnya dan khususnya Satker Yankes yang ada sekarang, baik itu Satker yang BLU maupun non-BLU, itu memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan opini LK Kemenkes. Jadi LK Kemenkes itu bukan hadir hanya karena teman-teman Biro Keuangan jago bikin laporan keuangannya, dan bukan karena teman-teman Inspektorat Jenderal bisa mendeteksi hal-hal yang menjadi masalah dalam laporan keuangan kementerian. Enggak gitu. Jadi tetap semuanya itu bersumber dari bawah, dari Bapak Ibu sekalian, sehingga hasil-hasil yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian penyusun laporan keuangan dan teman-teman SPI dalam mendeteksi permasalahan di awal, itu akan sangat berpengaruh terhadap opini LK Kemenkes. Selanjutnya nanti kita akan lihat sebetulnya apa aja sih profil temuan BPK di Kemenkes ya tentunya secara umum. Dan kalau cerita Kemenkes, Yankes itu punya uang paling banyak. Jadi ada satu Satker Yankes yang goyang, itu bisa mempengaruhi ritmenya bisa sampai atas tuh, sampai Kemenkes. Itu memang kita jaga betul ya. Jadi kayak beberapa tahun yang lalu ya, ada Satker yang bermasalah misalnya di persediaan, ada bermasalah di hutang, itu begitu dia angkanya signifikan ya, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan di level Kemenkes. Kemudian nanti kita akan coba lihat juga strateginya ngapain sih untuk meningkatkan kualitas LK ya. Dan satu lagi, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, kita punya PCP nih, penanggulangan COVID dan penguatan ekonomi nasional ya terkait dengan COVID sendiri. Jadi tapi kalau di kita akan banyak di PC-nya sebetulnya, walaupun nanti taggingnya tetap PCP-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau cerita tentang LK, tadi saya sudah sampaikan, dan tadi Pak Agus juga sudah beberapa kali sampaikan juga bahwa terkait dengan laporan keuangan itu sangat erat hubungannya dengan opini audit yang disampaikan oleh BPK. Jadi ada beberapa kriteria, setidaknya ada 4 kriteria yang dipakai oleh BPK saat memberikan opini audit kepada Kemenkes ya. Jadi memang opini audit kembali lagi disampaikannya kepada laporan keuangan Kementerian Lembaga dan laporan keuangan pemerintah pusat tentunya, tapi kembali lagi bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Bapak Ibu lah kemudian akan dikonsolidasi ke atas, sehingga BPK akan melakukan pengujian terhadap laporan-laporan di level entitas tentunya. Yang pertama adalah mereka mau lihat sebetulnya laporan keuangan yang kita susun sebetulnya itu sesuai dengan SAP atau belum. SAP ini bukan hanya sekedar PP 71 2010 khususnya di lampiran ketiga ya tentang lampiran kedua ya yang tentang accrual base, tapi juga bultek di dalamnya. Jadi ada beberapa bultek ya, bulletin teknis yang memang itu mengatur secara teknis betul terhadap hampir semua akun-akun signifikan yang ada, dan memang itu harus kita penuhi. Jadi memang harus dipenuhi oleh teman-teman dalam melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah terkait dengan kecukupan. Jadi memang kecukupan pengungkapan informasi keuangan itu memang jadi hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi teman-teman penyusunan laporan keuangan sebenarnya sudah tahu lah, harusnya sudah paham ya, bahwa kalau kita punya dosa, maka dosa itu kita sampaikan aja di dalam caleg. Maka catatan atas laporan keuangan itu menjadi salah satu bagian dari laporan keuangan yang memang punya peran sangat penting. Jadi bukan hanya LRA, LO, laporan operasional ya, LPE dan raca saja yang jadi penting, tapi pengungkapan atas akun-akun yang ada di dalam 4 laporan tersebut juga sangat penting, dan itu memang harus disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Khususnya ada hal-hal penting yang memang keterjadiannya di luar kemampuan kita ya sebetulnya, dan atau ada hal-hal yang memang sudah coba kita mitigasi namun ternyata masih belum bisa juga kita
reduksi sampai dengan habis misalnya. Jadi itu memang harus kita ungkap secara penuh di dalam laporan keuangan. Jadi memang tidak ada yang sempurna tentunya ya di dalam caleg, tapi bunyinya adalah cukup. Jadi dengan pengungkapan yang cukup, harapannya pembaca laporan keuangan dan para pemeriksa ya dari BPK itu bisa dapat mengambil kesimpulan yang tepat sebetulnya dari penyajian laporan keuangan kita sendiri. Selanjutnya yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah kepatuhan. Jadi terkait dengan kepatuhan dia punya buku sendiri nih ya. Terkait dengan laporan keuangan itu ada buku tentang kepatuhan. Jadi saat dia memberikan opini, nilai-nilai kepatuhan inilah kemudian yang dikonsolidasi oleh mereka yang pada akhirnya akan menjadi nilai yang dapat diterima atau tidak oleh mereka dalam pemberian opini nanti tentunya. Jadi kita WTP, WDP, disclaimer ataupun tidak memberikan pendapat ataupun dianggap tidak wajar, itu semuanya berdasarkan salah satunya adalah kepatuhan, dan itu memang memegang peran paling penting karena memang ada nilai uang di sana. Selanjutnya adalah SPI ini, terkait dengan sistem pengendalian intern, terkait dengan efektivitas penyelenggaraannya dalam penyusunan laporan keuangan. Dan itu sekarang yang memang menjadi core di PIPK ya, pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Jadi memang nanti oleh BPK akan dilihat asersinya secara memadai. Jadi kalau ternyata di dalam PIPK tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, misalnya ada yang nggak sepaham gitu ya antara tim penilai dengan manajemen, terus dia menyatakan ada kelemahan material gitu sebetulnya di dalam PIPK, maka itu laporan keuangannya pasti akan sangat terganggu ya, karena di dalam laporan keuangan si kepala satker ya itu tidak boleh menyatakan bahwa laporan keuangannya telah disusun berdasarkan SPI yang memadai. Jadi itu masalahnya. Jadi dia hanya berdasarkan SAP, tapi SPI-nya dia nggak boleh sebutin tuh kalau terkait dengan kalau dinyatakan bahwa ada mengandung kelemahan material. Jadi itu memang nanti teman-teman baik manajemen, tim penilai maupun SPI itu harus mengawal ketat betul terkait dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga harapannya kalau SPI-nya efektif, maka laporan keuangannya akan baik. Dan saat nanti SOR-nya ditandatangani, Statement of Responsibility, itu memang benar-benar berdasarkan SAP yang memadai dan berdasarkan SPI yang sudah memang adekuat tentunya. Terkait dengan hal tersebut sebetulnya, jadi memang konsistensi ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penerapan SAP itu harus memang sejalan saat dia pengungkapan hal-hal yang perlu disampaikan di dalam caleg dan bagian-bagian lain dalam laporan keuangan. Jadi memang semua unsur yang ada di laporan keuangan, mulai dari kebijakan akuntansi yang memang kita sampaikan di laporan keuangan. Jadi misalnya kebijakan akuntansi, Kemenkes sudah bikin kebijakan akuntansi Bapak Ibu sekalian, tapi saya yakin bahwa kebijakan akuntansi Kemenkes itu adalah standar minimal. Jadi ada SAP yang dibikin, kemudian Kemenkes juga melengkapi apabila hal-hal yang ada di SAP tidak tercukupi, maka dilengkapi oleh Kemenkes dalam hal peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kebijakan akuntansi. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa ada beberapa hal di dalam Permenkes tersebut yang perlu ditambahkan sebetulnya atau disesuaikan karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing entitas terkait. Sehingga apabila teman-teman khususnya di rumah sakit BLU ya yang memang punya spesifikasi yang agak khusus ya, itu sebaiknya perlu menyusun kebijakan akuntansi yang memang perlu ditambahkan apabila di dalam Permenkes dan SAP itu tidak diatur secara tegas tentunya. Sehingga nanti saat teman-teman melakukan penyusunan, tim penyusun dan teman-teman SPI melakukan review, nanti punya dasar pelaksanaan yang tegas tentunya. Jadi dasar hukumnya apa sehingga nanti bisa dinilai sama-sama dan tidak jadi dispute di antara kedua pihak tersebut. Jadi memang harus dimulai dari proses awal ya, kebijakan akuntansinya, kemudian ringkasannya, dan seluruh pengungkapan terhadap akun-akun LRA, LO, LPN, neraca, walaupun saat ini nol nilainya tapi tahun lalu ada, maka itu tetap harus diungkapkan tentunya.
Dan jangan lupa catatan penting lainnya ya, itu juga jadi tempat yang sangat ideal untuk menampung beberapa hal yang perlu diungkapkan namun tidak bisa disampaikan di 4 kriteria di atas tadi. Selanjutnya adalah laporan keuangan itu harus relevan, andal, jadi memang harus bisa diandalkan tentunya ya, dapat dibandingkan karena memang dia harus dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya, bisa dipahami. Jadi nanti saat nyusun caleg tentunya pengungkapan harus bisa dibaca tuh. Jadi bukan hanya akuntan yang bisa baca, tapi orang lain yang non akuntan juga harus bisa baca gitu. Karena banyak stakeholders-nya bukan hanya akuntan. Jadi tentunya dan memang SAP itu dibikinnya untuk semua stakeholder ya. Jadi sehingga nanti saat nyusun laporan keuangan semuanya bisa dimengerti oleh pihak-pihak terkait tentunya. Termasuk oleh pimpinannya sendiri. Jadi jangan sampai pimpinannya waktu tanda tangan dia itu nggak ngerti gitu isi laporan keuangannya, nggak paham gitu isi laporan keuangan seperti apa. Satu lagi adalah harus bebas dari kesalahan, kekeliruan, dan ketidakpastian yang material. Selanjutnya harus sesuai dengan SAP tentunya dan sistem akuntansi yang disusun oleh Kemenq. Jadi Kemenq sudah bikin sistem akuntansi dan memang itu sudah ada aplikasi-aplikasinya, baik itu SAKPA, aplikasi Simak BUMN dan Persedia, dan nanti kita ke depan akan bergerak menuju Sakti, dan memang sudah diuji cobakan. Dan sepertinya tahun depan memang harus penerapan secara penuh ya. Kemudian tadi SPI-nya, sistem internalnya harus memadai dan terpenuhi ya. Jadi PIPK-nya ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti terdapat bentrokan di antara tim penilai dan tim penyusun ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, dalam PIPK Bapak Ibu sekalian harapannya tim penilai itu sebelum melakukan penilaian sebetulnya bisa melakukan diskusi-diskusi terlebih dahulu dengan teman-teman manajemen, khususnya tim penyusun laporan keuangan. Jadi kalau secara aturan main memang tim penilai melakukan penilaiannya secara tahunan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami selalu menyarankan bahwa dalam proses penilaian terhadap laporan keuangan, terhadap kontrolnya itu, jadi dilakukannya harus periodik sebetulnya. Syukur-syukur bisa dilakukan per triwulan, sehingga hal-hal yang bisa ditemukan di awal itu harusnya bisa diperbaiki nanti saat penyusunan pada periode selanjutnya. Karena kalau ketemu nih misalnya, contoh sederhananya misalnya gini, di dalam kas di bendahara pengeluaran misalnya, contohnya tadi itu, atau di kas blue misalnya, ada cash on hand. Di dalam SOP yang dibuat oleh teman-teman Satker, misalnya cash on hand itu harus dilaporkan tuh kepada PPK-nya atau kepala bagiannya, mengetahui misalnya direkturnya misalnya. Kalau cash on hand nilainya hanya boleh misalnya maksimal 100 juta misalnya. Tapi ternyata saat nanti tim penilai PIPK turun tuh di bulan November misalnya tadi, karena November turun atau Oktober dia turun, dia lihat nih, wah ternyata yang dulu-dulu itu kas di begitu dilihat terakhir, oh ternyata punya kas nih di bendahara sampai 1 miliar misalnya, dan kas itu nggak ada dokumen berita acara sama sekali. Sehingga begitu ditanya, ditelusuri, ternyata memang biasa begitu. Sehingga begitu di adjustment kan ada kemungkinan tuh uangnya tidak sesuai, ada kemungkinan penyalahgunaan, penggunaan dana dan sebagainya, sehingga akan jadi sulit untuk dilakukan perbaikan karena waktunya hanya tinggal 2 bulan nih. Sehingga harapannya sebetulnya teman-teman tim penilai itu bisa melakukan secara periodik tentunya. Jadi misalnya kalau ketemunya di awal triwulan 1 misalnya, jadi hal itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaannya kalau memang kontrolnya sudah baik. Tapi kalau ternyata kontrolnya kurang baik, misalnya nggak ada SOP atau segala macam, bisa disarankan tuh oleh tim penilai atau oleh SPI bahwa harus dilakukan penambahan kontrol misalnya. Karena cerita tentang penilaian intern ini kan internal control over financial reporting ya tentunya. Jadi dia memang proses penyusunan laporan keuangan yang berkelanjutan. Sehingga harapannya
jangan ketemunya belakangan, karena kalau ketemunya belakangan ya udah terlanjur nanti dibunyikan mengandung kelemahan material, maka jadi selesai tuh laporan keuangan di level entitas, di level satker, sehingga nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ada perlakuan apapun. Harapannya nggak seperti itu, sehingga nanti akan mengganggu tuh opini yang dikeluarkan oleh BPK kalau pihak entitas sendiri sudah menyatakan bahwa ada mengandung kelemahan material. Itu yang kita nggak mau, dan itu memang harus dijaga dengan baik terkait dengan pemenuhan sistem pengendalian internal tadi. Selanjutnya adalah harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau 5 hal ini dipenuhi, harapannya laporan keuangan kita bisa berkualitas. Jadi mengikuti aturan keuangan yang ideal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tentunya sebagai pengampu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan opini kita, alhamdulillah ya. Jadi dari 2015 kita tarik rentang 6 tahun ya. Ini sudah tahun ke-6 ya, kita dapat di 2020. Harapannya 2021 kita bisa dapat WTP juga. Kenapa sih 2021 harus dapat WTP gitu? Pak Presiden bilang sebetulnya bahwa WTP itu bukan prestasi, tapi kewajiban. Sehingga yang namanya opini wajar tanpa pengecualian itu adalah hal yang memang mutlak harus kita penuhi karena itu bagian dari akuntabilitas yang kita lakukan. Sehingga semua hal terkait dengan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan secara prosedural itu sudah terpenuhi tentunya. Dan tentunya ditambah lagi dengan kepatuhannya sudah pasti juga terpenuhi ya. Walaupun memang pasti nggak mungkin 100% terpenuhi, tapi ada ambang batas dari BPK yang bisa kita temukan. Jadi harapannya semuanya bisa baik-baik aja ya dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaannya, sehingga nanti kita bisa WTP lagi yang ke-7 kali insya Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, khususnya buat yang non-blue nih ya, informasinya adalah Pak Menkes memang lagi berjuang untuk supaya token kita bisa 100% ya. Tentunya laporan keuangan yang WTP itu jadi mutlak, karena itu akan terkait langsung nanti dengan nilai sakitnya Kemenkes tentunya. Terkait dengan temuan-temuan BPK, Bapak Ibu sekalian yang pernah, khususnya tahun lalu ya, yang pernah kita dapatkan. Jadi ada 9 Bapak Ibu sekalian terkait dengan temuan BPK terkait dengan SPI dan kepatuhan, karena memang ini pokok-pokok utamanya yang memang harus dilakukan. Yang pertama adalah ini jadi permasalahan kita nih 9 ini memang harus nanti kita lakukan perbaikan tentunya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pengelolaan persediaan hibah donasi penanganan COVID-19 belum memadai. Jadi blue non-blue persediaannya harus dicatat. Bedanya kalau BLU bisa dicatat langsung sebagai pendapatan, kalau non-blue harus dicatat sebagai penerimaan negara dan itu harus terregister di Kementerian Keuangan. Bedanya itu. Dan itu harus dicatat tuh dua-duanya. Kalau walaupun memang kita tahu Bapak Ibu sekalian contohnya persediaan ya. Persediaan itu masih mengatur mekanisme tentang cash base ya. Jadi memang bukan accrual base permasalahannya adalah, tapi saat kita nerima dan itu belum disahkan, maka itu harus sudah dicatat di dalam laporan keuangan kita tentunya, di dalam aplikasi kita. Dan itu memang nanti kita bisa tandai bahwa kalau di rumah sakit, ya itu masih dalam proses, misalnya dalam proses pengesahan kalau memang di rumah sakit, dan kalau yang non-blue itu dalam proses pengesahan di Kementerian Keuangan tentunya, register hibahnya. Selanjutnya adalah penyelesaian piutang TPTGR belum optimal. Ini buat teman-teman satker, khususnya BLU rumah sakit, ini memang jadi momok luar biasa juga ya, karena banyak banget piutang kita yang belum yang masih banyak dan penyelesaiannya itu benar-benar belum optimal. Dan ini memang yang jadi sangat penting Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama adalah kita harus melakukan patuh ya dalam proses penagihannya, karena memang secara aturan main harus ditagih secara berkala dan setidaknya 3 kali kita tagihkan, baru kemudian kita bisa serahkan ke Kemenkeu. Baru kemudian setelah itu kita bisa juga nyatakan tentang kualitas piutang kita bisa kita sesuaikan. Jadi memang harus tuh. Dan jangan lupa yang kayak gini harus dibikinkan SOP-nya nih. Jadi memang saat kita nggak punya SOP, maka
jadi sulit Bapak Ibu sekalian kita untuk bisa melakukan penyelesaian piutangnya, dan akan sulit juga bagi kita untuk mengungkapkan itu di dalam laporan keuangan kita. Jadi memang hal ini jadi sangat penting, khususnya SOP yang memang harus dibutuhkan. Kemudian ada kelebihan pembayaran barang jasa serta proses pengadaan ada yang belum sesuai ketentuan. Ini memang masih jadi masalah umum ya, sehingga karena masih banyak teman-teman yang pakai Perpres, ya Perpres itulah jadi pegangannya pedomannya. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman BLU sebetulnya boleh ya punya kebijakan khusus karena memang di Perpres juga diatur. Jadi kalau diatur sendiri ya maka Perpres nggak boleh. Walaupun teman-teman BLU saya yakin beberapa masih gampang karena takut disalahin BPK kok simpangannya agak jauh dari Perpres. Tapi memang terkait dengan proses PBJ ini memang karena kalau semuanya pakai Perpres ya ada beberapa hal yang memang harus memenuhi keinginan di dalam peraturan presiden itu sendiri tentunya. Kemudian terkait dengan kelebihan pembayaran barang dan jasa juga masih kita temukan bahwa misalnya selesainya belum tepat waktu atau memang barangnya belum semuanya datang atau speknya tidak sesuai. Jadi memang itu dianggap oleh BPK sebagai kelebihan pembayaran. Kemudian yang keempat ini juga nih pengelolaan utang kepada pihak ketiga. Jadi ini utang piutang ini memang di BLU juga jadi PR ya memang karena memang diperlukan SOP yang memadai dan pengendalian internalnya juga cukup baik karena memang sebetulnya PIPK nih Bapak Ibu sekalian saya udah usul sih beberapa waktu yang lalu kami sudah usul kepada Biro Keuangan nih utang piutang tuh harusnya bisa kita jadikan akun signifikan sebetulnya, tapi sepertinya agak berat ya kalau kita langsung kita terapkan gitu ya, di covernya di utang piutang, khawatir juga bisa mengganggu proses bisnis juga di kita dan mengganggu laporan keuangan kita juga, sehingga itu jadi pertimbangan beberapa hal memang masih diperlukan internalisasi saja dalam pengelolaan utang piutang, sehingga harapannya sudah patuh dulu, sudah baik dulu, baru kemudian kita coba angkat secara utuh ke dalam pengelolaan internal terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya adalah penatausahaan aset tetap dan pengelolaan aset tetap lainnya belum tertib. Jadi memang aset belum dicatat, aset hilang, penghapusan belum ada persetujuan, ini memang jadi masalah nih. Termasuk juga kalau di level pusat, Bapak Ibu sekalian, ini ada hibah nih di Yankes yang memang belum selesai. Kemudian pengelolaan PNBP dan pendapatan BLU belum tertib. Jadi ada yang misalnya tidak sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan ya tentunya, karena pendapatannya harus ada penetapannya. Kalau PNBP ada penggunaan langsung, BLU ada beberapa hal yang misalnya penarikan BLU-nya, penarikan pendapatannya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, misalnya. Jadi itu hal-hal yang memang jadi masalah di PNBP dan pendapatan BLU. Jadi ini terkait dengan pendapatan kita secara utuh ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang di note langsung sama BPK bahwa pendapatan blue gitu. Jadi memang itu jadi PR ya khususnya buat teman-teman BLU. Ini baik nanti tim manajemen, penyusun laporan keuangan, tim penilai PIPK nanti, dan tim yang nanti bisa diwakili juga, bisa dirangkap oleh tim SPI ya, dan tim nanti SPI juga sebagai pereview LK-nya juga. Ini jadi PR nih tentang pengelolaan PNB, pengelolaan pendapatan BLU-nya. Selanjutnya kalau misalnya ada persediaan yang harus diserahkan ke masyarakat, itu memang ada beberapa hal yang belum tuntas ya, karena memang terkait dengan hibah. Pemberian ke masyarakat ini hibahnya memang PR banget, dan ini di Yankes Bapak Ibu sekalian ini jadi PR yang paling banyak di Kemenkes, di Yankes ini posisi ini. Terkait dengan BLU yang juga satu lagi di state secara langsung oleh BPK adalah penyajian dan pengelolaan kas dan setara kas serta kas blue belum tertib. Jadi memang pengelolaan kas, setara kasnya sama kas BLU-nya belum tertib. Jadi memang beberapa hal yang memang harus ada SOP-nya, ada standarnya, itu memang sepertinya perlu dibuat oleh teman-teman tuh. Khususnya nanti ada yang cerita UYHD ya, di BLU kan banyak ya, ada UYHD, udah yang harus dipertanggungjawabkan, ada petikas yang memang hal-hal itu perlu ada tuh pengaturan secara detailnya, penggunaannya, pelaporan penggunaan, revolvingnya, itu juga harus ditetapkan tuh, harus bisa dijelaskan oleh teman-teman di dalam SOP tentunya. Selanjutnya adalah
masih ada nih yang masih belum memanfaatkan pajak yang ditanggung oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jadi masih ada yang ternyata dalam rangka pengadaan COVID misalnya masih dikenakan pajak nih. Walaupun sebenarnya masuk ke kas negara juga, tapi karena sudah didapat privilege ya, harusnya hal itu bisa nanti dilakukan ya, bisa dipakai aja aturannya, jangan nggak dipakai karena sayang. Dan itu juga jadi dianggap oleh BPK itu jadi walaupun tetap uang masuk ke negara, tapi dianggap sebagai kerugian dari pihak entitas sebetulnya. Jadi entitasnya harusnya bisa dioptimalisasi untuk yang lainnya, dipakai deh buat bayar pajak. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil telaah Erekon LK-nya ya. Jadi masih ada saldo tidak normal nih, kecuali beberapa penyelesaian piutang dan kas dan Bank BLU. Jadi masih ada beberapa saldo tidak normal dan harapannya Bapak Ibu sekalian ini tolong dikawal ya, khususnya teman-teman SPI, karena ini bisa dilihat dari aplikasi Erekon LK. Kemudian masih ada pagu minus nih, jangan sampai besok di tutup tahun kita masih punya pagu minus. Jadi pagu minus itu kalau secara anggaran 2 digit nggak mungkin terjadi, tapi secara anggaran 6 digit mungkin terjadi. Belanja barang, misalnya belanja perjadian luar kotanya minus, tapi karena uangnya dipakai buat dalam kota misalnya, itu bisa kemungkinan bisa jadi minus. Jadi ada beberapa hal yang kadang-kadang belum lupa di switch, lupa direvisi KPA, tapi udah dipakai gitu, dan sampai tutup tahun nggak revisi, itu akhirnya jadi minta dispensasi kementerian untuk melakukan revisi-revisi terhadap penyesuaian pagu 6 digit. Jadi memang itu yang jadi PR tuh. Kemudian masih ada kas lainnya dari hibah yang belum disahkan. Jadi kalau untuk nanti teman-teman yang dulu dapat hibah, ini juga harus hati-hati. Kalau BLU ya tentunya dia harus segera masuk ke dalam SP3B ya, dilakukan sebagai pengesahan. Kemudian nih Bapak Ibu sekalian, transfer masuk, transfer keluar, atau serah terima BMN atas Satker. Jadi kalau teman-teman rumah sakit atau balai yang lainnya lokal masih punya dapat barang misalnya dari Pasienkes kah atau dari rujukan misalnya, itu segera diproses tuh transfer masuk transfer keluarnya. Jadi karena memang semuanya sudah tercatat dengan aplikasi dan proses transfernya juga dengan aplikasi, maka apabila misalnya salah akun, pencatatannya beda waktu, itu akan masuk secara total ke dalam Erekon sebagai transfer masuk, transfer keluar yang selisih dianggapnya. Walaupun nanti kita bisa transfer ya. Khusus termasuk juga dengan obat-obatan ya Bapak Ibu sekalian ya, dari Pharmalkes juga itu harus diwaspadai itu, bahwa itu sering terlambat tuh proses TKTM-nya. Harapan kami sih teman-teman dari rumah sakit juga terkait dengan hal ini ya, teman-teman Satker apabila punya TKTM dari tempat lain, itu harap segera nanti dilakukan rekonsiliasi dengan mereka sehingga hasilnya bisa lebih akurat saat penyusunan laporan keuangan. Tentunya syukur-syukur belum nyampe ke izin saat review nanti itu udah beres juga. Karena biasanya nih pengalaman kami ya, karena pasien saya dulu sempat jadi ketua tim review tingkat kementerian ya, di level kementerian tuh masih ada tuh TKTM Satker yang nggak tuntas sampai LK kita mau jadi gitu. Jadi biasanya di 27 Februari baru beres. Jadi itu memang lama ya, dan harusnya semua hal yang terjadi di Januari sampai September itu harusnya udah beres tuh di bulan Oktober, karena kita sudah punya LK TW3 tentunya. Jadi harusnya TW3 itu bisa jadi bahan kita untuk screening sehingga nanti di LK tahunan itu semua sudah lebih baik. Jadi terkait dengan selisih reklas masuk keluar tadi, itu bisa terjadi absolut ataupun netonya. Jadi kadang-kadang secara netonya oke, tapi absolutnya nggak oke. Jadi hal itu yang perlu diwaspadai itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian masih ada transaksi dalam konfirmasi dan TDK segmen BAS ya, bagian akun standar atau chart of account yang memang masih tidak sesuai. Jadi transaksi dalam konfirmasi itu adalah ketidaksesuaian sebetulnya antara Saiba dengan BABUN. Jadi memang karena kita juga tetap melakukan rekonsiliasi, jadi beberapa hal misalnya di kita sudah dilakukan revisi
revisi tapi BA belum revisi, maka itu bisa jadi masalah. Itu yang perlu rekonsiliasi secara baik tentunya antara teman-teman entitas dengan teman-teman di KPPN tentunya ya. Jadi hal ini memang masih sering terjadi. Selanjutnya sering nih bulanan nih Bapak Ibu sekalian, selisih rekon internal bulanan antara Saiba dengan SIMAK pada rekon LK. Jadi nyatetnya beda waktu, itu yang suka kadang-kadang jadi masalah. Jadi, karena yaitu kembali lagi bahwa Saiba itu accrual, SIMAK itu cash base. Jadi memang ada beberapa hal yang memang suka jadi kendala, tapi masalahnya adalah kadang-kadang nggak dicatat utangnya tuh. Jadi catat aja barangnya dulu, duitnya dibayar kemudian, tapi kita nggak ngaku itu sebagai utang. Itu yang tetap harus diwaspadai itu. Dan memang SOP-nya juga harus ada tuh terkait dengan pencabutan seperti itu. Selanjutnya adalah masih ada akun persediaan aset lainnya belum diregister di TW3 kemarin. Nah, di tahunan ini memang nggak boleh ada ya terkait dengan aset yang belum diregister. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya saldo tidak normal ya, itu harus kita lakukan penelusuran secara kronologis atas transaksi yang bermasalah. Jadi kita lihat di buku besarnya, kita telusuri apa masalahnya dan kemudian dikoreksi. Kalau TKTM tadi rekomendasinya adalah kita telusuri tuh satker mana sih yang belum melakukan perekaman. Jadi kita atau mereka yang belum merekam sebetulnya. Jadi kalau di Erekon itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita rajin mantau bulanan itu maka sebetulnya kelihatan tuh apa-apa saja hal yang perlu kita lakukan. Harapan kami sih sebetulnya teman-teman SPI khususnya bisa koordinasi dengan erat ya dengan teman-teman tim penyusun supaya bisa dapat untuk melihat Erekon. Kemudian kalau dapat dari KL lain, ya itu tinggal dijelaskan. Yang penting intinya dari kita udah nyatet duluan. Entah itu kita nyatet keluar atau nyatet masuk, itu kita harus tetap nyatet kalau dari KL lain. Selanjutnya adalah SOP nih. Jadi memang harapan kami sebetulnya di level kementerian bisa dibikin SOP. Tapi kalau itu sulit, maka teman-teman di level entitas juga harus menyusun SOP masing-masing sehingga nanti ke depannya hal itu tidak terulang ya. Jadi kalau sudah tahu suka ada keterjadian antara TKTM-nya rumah sakit misalnya contohnya dengan Farmalkes ya, dengan obat publik, maka itu harus ada tuh pedomannya, harus ada SOP-nya sehingga teman-teman nanti tahu apa sih harus dilakukan dan bagaimana sih mitigasinya. Kalau pagu minus nih, jadi harus dikoordinasikan dengan Kanwil Perbendaharaan atau dengan KPPN terkait. Jadi apakah salahnya di mana sih? Salah pengesahan di mana sih? Apa ada hasil, ada hal lain yang itu memang harus dikoordinasikan. Terkait dengan hibah belum disahkan, memang ini harus ada pengajuan izin rekeningnya dan ini berlaku untuk yang non blue tentunya. Kalau BLU sih semuanya kan akan diakui sebagai pendapatan BLU. Untuk reklas masuk, reklas keluar, jadi Bapak Ibu sekalian bisa jadi nih ada barang reklas masuk, reklas keluar. Misalnya tadinya itu dicatatkan sebagai persediaan misalnya. Ternyata karena awalnya mau diserahkan ke masyarakat, tapi ternyata bentuknya aset tetap. Tapi ternyata sampai dengan tutup tahun dia nggak jadi nih diserahkan ke masyarakat misalnya. Dan itu kita mau pakai sendiri, maka itu harus kita reklas dari persediaan harus kita reklas ke aset tetap tentunya. Dan itu memang kalau kita salah kode, maka bisa jadi hal ini bisa jadi tidak tercatat dengan baik tentunya. Jadi itu memang harus diidentifikasi dan ditelusuri historisnya. Jadi memang ada histori di aplikasi persediaan dan SIMAK BUMN sehingga nanti bisa ketahuan tuh apa saja yang harus direklas. Kemudian kalau terkait dengan TDK tadi, itu memang harus penelusuran ya, ada data siap sehingga nanti bisa ketahuan bahwa letak permasalahannya di mana sih, dokumen sumbernya apa sih yang belum. Kemudian kalau ada selisih rekonsiliasi bulanan ini harus ada duduk bareng, ada rekonsiliasi, beda ya di beberapa tempat ya, subkornya beda, maka itu harus ada
proses rekonsiliasinya dan ada berita acara rekonsiliasinya sebaiknya. Jadi memang itu harus dilakukan oleh kita semua tentunya. Terkait dengan aset yang belum diregister, ini harus ditutup tahun, nggak boleh ada ya, diregister. Jadi kalau memang besok di tahunan memang udah harusnya nggak ada. Suaranya hilang, Pak Go. Iya, saya terlempar tadi Pak Aziz. Sampai mana ya tadi terakhirnya ya? Masih kelihatan kah? Ya, masih kelihatan. Saya coba stop. Iya, bahaya ini Pak. Ini udah injury time, ini udah mendekati makan siang juga nih ya Pak. Jadi saya lanjutkan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa memang dari hasil telaah kita terkait dengan persediaan belum diregister juga masih ada kemarin. Jadi ditutup tahun nggak boleh ada, dan ini memang harus segera dilakukan penyesuaian terkait dengan hal tersebut. Jadi selain itu ketetapan penggunaan aset juga harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Ini khususnya buat yang kayak gini nih, kejadiannya kalau lagi renovasi nih. Ada yang renovasi, dia uangnya satu nih, uang gedung bangunan. Tapi ternyata di dalamnya beli mebeler. Dicatat sama teman-teman simak BMN, gedungnya sendiri, mebelernya sendiri, sehingga ketemu tuh nanti akan terjadi, misalnya kalau uang pakai gedung bangunan, berarti akan ada nilai peralatan mesin belum diregister dengan nilai positif, dan gedung bangunan yang belum diregister juga. Jadi memang itu tuh yang kadang-kadang suka jadi permasalahan tuh. Jadi memang harusnya sih hal-hal itu bisa mitigasi dari awal ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, dan itu memang harus ditelusuri bersama antara teman-teman Saiba dan teman-teman simak BMN. Jadi tapi harusnya sih kalau itu ada di satu koordinator lebih mudah ya sebetulnya. Strateginya gimana sih kualitas LK kita? Jadi memang ada 6 hal Bapak Ibu sekalian dalam asersi akuntansi yang memang harus kita penuhi terkait dengan peningkatan kualitas LK kita. Karena walaupun kita WTP, kualitasnya tetap harus dijaga dan tetap harus baik supaya WTP-nya sustain ya, berkelanjutan. Jadi yang pertama adalah eksistensi, keberadaan dia tuh. Jadi pos LK pada tanggal tertentu apakah telah terjadi. Jadi memang keterjadiannya itu memang harus sudah bisa dihitung dari awal. Jadi jangan sampai hal yang belum terjadi dicatat atau yang sudah terjadi lupa dicatat terkait dengan eksistensi. Selanjutnya adalah tentang kecukupan ya, completeness. Jadi semuanya harapannya transaksinya sudah tersaji dengan baik di dalam laporan keuangan dan sudah tercantum. Jadi terkait dengan kecukupan. Terkait dengan valuasi atau nilai-nilainya, apakah pos LK yang sudah dicantumkan dalam jumlah yang semestinya. Nah, valuasi ini Bapak Ibu sekalian yang memang perlu jadi perhatian kita, khususnya terkait dengan persediaan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dulu kan kita punya persediaan adalah harga perolehan terakhir. Dan sekarang kita punya persediaan modelnya dari Kemenq, Vivo, first in first out. Sehingga kalau dulu adalah harga yang kita pakai, berapapun nilai yang kita beli, maka yang kita akui sebagai dalam laporan keuangan adalah perolehan terakhirnya. Dan kita pakai bridging tuh dalam aplikasinya persediaan dengan aplikasinya khususnya teman-teman BLU. Nah untuk Vivo saya dengar kabar infonya sih belum selesai ya, perbaikan bridgingnya ya dari persediaan dengan aplikasi rumah sakit sendiri. Nah ini yang sebetulnya memang harus sama-sama bisa
mitigasi di awal dan bisa diidentifikasi terkait dengan valuasi nilai kita. Jangan sampai jomplang jauh nih antara nilai kita yang seharusnya dengan tercatat ya, dengan nilai yang kita catat di dalam laporan keuangan. Jadi terkait dengan valuasi ini memang harus benar-benar nilainya harus sesuai dengan nilai yang semestinya. Selanjutnya adalah klasifikasi nih. Jadi saat kita mengklasifikasikan sesuatu, contohnya akun, itu harus sudah sesuai dengan klasifikasi tadi. Jadi contoh tadi ya, saat dia renovasi gedung tapi di dalamnya ada meubeler, harusnya sih pembayarannya juga dengan 2 akun. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang berpersepsi satu kontrak tuh akunnya cuma boleh 1. Itu juga yang jadi masalah tuh. Jadi harusnya memang klasifikasinya sesuai. Kemudian presentation nih. Jadi pos LK disajikan sesuai dengan semestinya. Jadi ya kalau posnya LRA disajikannya di LRA. Kalau pendapatan yang ditaruhnya di pendapatan, di belanja. Kalau beban taruhnya diceritainnya di LO, jangan beban diceritainnya di LRA. Kemudian satu lagi adalah disclosure. Jadi terkait dengan kecukupan pengungkapan itu memang harus disampaikan sesuai dengan semestinya. Jadi memang harus cukup dan itu harus dibaca lah. Sebenarnya memang harus ada beberapa tim yang ngebaca ya berulang-ulang sehingga kita bisa tahu bahwa beberapa hal misalnya yang belum cukup harus kita penuhi di dalam pencatatan di pos-pos LK ya terkait dengan pengungkapannya. Ini antisipasinya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyusunan LK 2021 ya. Jadi harapannya sih semua dokumen itu bisa didigitalisasi sehingga nanti saat teman-teman BPK datang, karena belum tentu mereka juga hadir secara luring ya, karena sekarang juga eranya COVID-nya, apalagi ini ada strain-strain baru ya, kita nggak tahu apakah dia akan luring terus atau dia dicampur dengan daring, maka semua dokumen harus kita siapkan tentunya. Dan beberapa nanti yang mereka siapkan ya itu harus ada. Selanjutnya adalah jangan lupa Bapak Ibu sekalian terkait dengan jurnal balik nih, baik teman-teman penyusun maupun teman-teman SPI nanti akan mereview, ini juga harus dipastikan kesesuaiannya ya. Jadi belanja yang harus masih dibayar, yang dulu masih sudah di jurnal di 2020 itu harus dibalik dulu di 2021, kemudian belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih diterima dan pendapatan diterima di muka. Jadi ini memang akun-akun akrual yang memang harus disesuaikan jurnalnya di awal tahun. Dan ini harusnya ada keterjadian nih di tanggal 2 Januari ataupun selanjutnya apabila memang ada kewajiban-kewajiban atau hak-hak yang sudah dipenuhi tentunya. Kemudian kita harus lakukan koreksi nih terhadap jurnal yang tidak tepat dan itu harus selesai paling lambat 31 Desember 2021. Jadi nggak boleh lagi ada jurnal yang salah-salah jurnal. Tentunya jurnal Bapak Ibu sekalian harus ada memo penyesuaiannya. Jadi jangan lupa dibikin dan memo penyesuaian harus ditandatangani oleh pimpinan. Nah, itu sebetulnya bagian dari e-cover tadi ya, dari PIPK, bahwa semua jurnal harus ada pengendaliannya. Pengendaliannya dengan apa sih? Dengan memo penyesuaian. Memo penyesuaian kalau mau dilihat, kalau kembali lagi ke PIPK tadi, atributnya apa aja sih? Oh, harus ada tanda tangan dari KPA misalnya. Atau kalau KPA nggak bisa, Direktur Keuangan. Jadi hal itu harus terpenuhi. Misalnya harus ada nanti diparaf oleh koordinator akuntansinya. Jadi itu bagian dari PIPK dan itu yang harus dipenuhi itu nanti di dalam proses penyusunan laporan keuangan juga. Kemudian seluruh transaksi itu harus dicatat termasuk koreksi perbaikan untuk datanya paling lambat 31 Desember 2021 dan agar dikoordinasikan dengan baik. Jadi 31 Desember itu 2 hari lagi ya, mudah-mudahan kita bisa tuntaskannya. Semuanya dalam 2 hari ke belakang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyajian akun tertentunya LK 2021, penyisihan piutangnya itu harus per 31 Desember ya, jadi disesuaikan, jangan lupa. Kemudian persediaan harus dimiliki entitas pada tanggal sampai dengan 31 Desember 2021, jadi saldonya. Kemudian semuanya harus dicatat di dalam aplikasi persediaan, nggak boleh di jurnal manual, jadi harus pakai by persediaan nih, Bapak Ibu sekalian, by aplikasi. Kemudian opt-down fisiknya harus dilakukan terkait dengan persediaan per 31 Desember. Kemudian pastikan harus tidak terdapat persediaan yang belum diregister. Itu kuncinya, karena memang aset itu ya harusnya nggak boleh ada yang belum diregister di tutup tahun. Aset lainnya dan aset tetap juga sama, nggak boleh ada yang belum diregister di tutup tahun, dan itu harus disajikan per 31 Desember dan tidak boleh di jurnal juga secara aset. Jadi untuk aset tetap dan aset lainnya serta persediaan itu harus menggunakan aplikasi persediaan dan simak WMF.
Kemudian penyusutan, Bapak Ibu sekalian, harus diyakini bahwa S2-nya dilaksanakan ya, penyusutan semester 2-nya itu harus bisa dilakukan, dan harus diyakinkan bahwa S2-nya masuk tuh di penyusutan per 31 Desember 2021. Begitu juga dengan amortisasi. Untuk aset-aset tak berwujud ya yang diamortisasi, itu juga harus diyakinkan bahwa penyusutannya juga terpenuhi sampai dengan 31 Desember. Untuk LO, Bapak Ibu sekalian, seluruh beban yang disajikan dalam LO itu merupakan semua transaksi sampai dengan 31 Desember 2021, dan itu apabila diperlukan penyesuaian, maka penyesuaiannya harus dilakukan per 31 Desember 2021 juga. Jadi misalnya ada belanja dibeli di muka, atau pendapatan diterima di muka, misalnya itu kan perlu ada penyesuaian di LO ya, karena memang hal-hal itu harusnya menjadi beban untuk periode pelaporan selanjutnya tentunya. Terkait dengan beban penyusutan juga harus dipastikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa itu memang sudah masuk ya dan nilainya sesuai tentunya beban penyusutan amortisasi dengan akumulasi penyusutan tadi. Jadi memang bebannya harus jelas tuh berapa sih selisih antara akumulasi penyusutan periode sekarang dengan periode yang lalu, makanya itu harusnya jadi beban sekarang. Nah, itu memang harus diyakini bahwa nggak terjadi kesalahan dan itu memang harus dilakukan pengujian oleh teman-teman. Dan itu sebenarnya ada form pengujiannya kok, seingat saya di dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan laporan keuangan nih, khususnya keuangan BLU. Selanjutnya, penyisihan piutang tak tertagih juga itu harus diyakinkan bahwa angka bebannya sudah tercantum di dalam LO. Jadi angkanya benar-benar angka beban yang harus kita akui di periode akuntansi 2021. Jadi terkait dengan pengelolaan BMN, Bapak Ibu sekalian, dia harus 3 tertib ya. Ini memang sering jadi temuan BPK juga, itu tertib administrasi, jadi pencatatannya juga harus oke, klasifikasinya sesuai, kemudian rekapitulasi BMN-nya juga sesuai. Fisiknya, tertib fisik itu berarti barangnya harus sesuai, harus ada. Jadi antara yang dicatat di buku kita dengan keberadaannya harus ada. Itu sebabnya maka harus ada stok opnam terkait dengan persediaan. Karena memang persediaan itu sering bergerak ya, dan memang ada beberapa hal mungkin keluar dulu barangnya baru dicatat, atau jangan-jangan dicatat udah keluar tapi barangnya belum ada. Jadi hal demikian yang memang harus ditertibkan khususnya dengan stok opnam. Selanjutnya adalah tertib hukum, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua prosedur dari perencanaan sampai penghapusan harus sesuai peraturan. Jadi kalau belum ada persetujuan penghapusan, ya jangan dirobohin dulu. Kan gitu ya. Tapi kadang-kadang karena memang mau buru-buru, persetujuannya belum ada, udah dirobohin dulu, udah dijual. Kadang-kadang hal-hal demikian ya yang memang membuat jadi nggak tertib, dan itu jadi temuan tuh di tutup tahun. Terkait dengan strategi, Bapak Ibu sekalian, harapan kami teman-teman Satker itu bisa bikin action plan ya terkait dengan hal-hal khususnya terkait dengan rekomendasi BPK, supaya nanti beberapa hal yang dari rekomendasi BPK itu nggak jadi temuan lagi, dan komunikasi dengan teman-teman BPK juga nanti terjalin. Karena ini ya terkait dengan opini. Kemudian komitmen pimpinan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kapasitas dan kompetensi SDM juga harapannya bisa dipenuhi terus ya. Dan harapannya jangan sering-sering dipindah lah terkait dengan SDM keuangannya, karena berat juga ya kalau 2 tahun sekali berganti staff itu untuk nyusun tuh agak berat juga. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya bold warna merah ya. Implementasi PIPK seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus di PMK 17 2019 ini sudah berjalan ya, harapannya diimplementasikan, dan sudah ada aplikasi PIPK dari Biro Keuangan, itu sudah lengkap mulai dari penyusunan PIPK-nya sampai dengan penilaian PIPK, dan itu sudah bisa diakses tentunya oleh teman-teman satuan kerja. Kemudian SKI dan SPI ini harus bisa mendukung nih dalam peningkatan proses pengelolaan keuangan. Jadi memang untuk Satker tuh harusnya sudah baik ya. Jadi karena memang di PMK penyusunan laporan keuangan BLU juga ada kewajiban SPI untuk melakukan review, maka harapan kami teman-teman SPI bisa melakukan review sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku tentunya. Dan beberapa hal nanti yang menjadi catatan teman-teman SPI, harapannya
bisa langsung segera ditindaklanjuti oleh teman-teman penyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah kita butuh koordinasi yang baik ya, dan koordinasi termasuk juga pendampingan penyusun laporan keuangan itu antara Injen, Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan, dan Eselon 1. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh kami untuk melakukan asistensi atau pendampingan, maka silahkan aja disampaikan sehingga nanti kita bisa turunkan tim atau melakukan kegiatan untuk bisa melakukan pendampingan kepada proses penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya harapannya sih kita bisa komprehensif ya bersama-sama dengan teman-teman Biro Keuangan dan Eselon 1 karena ada beberapa hal tentunya secara kebijakan yang memang mereka lebih memahami terkait dengan teknis di lapangannya tentunya. Sehingga itu perlu sebetulnya kita melakukan sinergi tanpa batas dengan mereka dan teman-teman Satker juga jangan sungkan karena sekarang kan kami auditor bukan hanya sebagai quality assurance ya atau penjaminan kualitas juga, tapi juga kami sudah bertransformasi ke dalam upaya untuk consulting tentunya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaporan PEN ya. Jadi memang karena masih sangat jadi isu strategis, jadi memang harus disampaikan. Kalau akun COVID jangan lupa untuk barang-barang COVID dan pelayanan COVID jangan lupa akunnya harus disesuaikan ya ketepatan. Kenapa? Karena pemerintah itu mau ngasih tahu sebetulnya kepada masyarakat, pada stakeholder bahwa pemerintah itu melakukan aksi dan ada nilai. Dari aksi itu sebenarnya yang paling gampang diukurnya adalah berapa jumlah anggaran dan berapa jumlah realisasinya. Sehingga dengan mudah sebetulnya kalau angka itu tersaji, karena memang sudah di-tagging, maka itu harusnya sudah bisa disampaikan kepada stakeholder, kepada masyarakat bahwa upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dalam proses penanggulangan COVID itu nanti terpenuhi tentunya. Kemudian mitigasi risiko, Bapak Ibu sekalian terkait dengan audit tahun 2021 ya, dari sisi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban serta pengungkapan pada laporan keuangan. Jadi ini juga jadi hal yang perlu diwaspadai juga terkait dengan PC PEN ini sendiri. Kemudian kembali lagi ke disclosure ya, kecukupan pengungkapan atas realisasi belanja dan realisasi output PCP-nya. Jadi memang kalau memang uang PCP-nya janjinya buat beli alat-alat COVID ya harus dibeli, realisasinya harus disampaikan, penggunaannya juga harus disampaikan. Jadi hal itu memang harusnya bisa secara komprehensif ya, ada di dalam laporan keuangan tentu. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan dalam penyajian dan pengungkapannya. Yang pertama adalah identifikasi nih alokasi DIPA masing-masing Satker, baik program PEN dan penanganan COVID-19. Setelah itu harusnya sudah di-tagging ya, jadi dicek baik-baik apakah semua terkait dengan PCPN sudah di-tagging. Selanjutnya yang ketiga itu ketepatan penggunaan akunnya, jadi identifikasi sudah sesuai belum sih, belanjanya benar nggak sih, belanja barang buat COVID itu benar-benar pakai uang COVID apa uang belanja biasa. Nanti itu jangan kebalik juga, jangan sampai belanja untuk keperluan biasa pakai penanggulangan COVID, itu kan jadi kebalik ya. Jadi selanjutnya adalah memastikan bahwa LK yang disajikan di 2021 itu sudah wajar penyajiannya, termasuk di dalamnya realisasi anggarannya, hibah langsungnya kalau ada, kemudian hasil operasionalnya juga, perubahan ekuitas dan posisi keuangan disertai pengungkapan yang memadai dalam caleg. Jadi memang kembali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa presentation dan disclosure itu menjadi salah satu asersi yang paling penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ini slide terakhir dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Lis. Bu Lis. Terima kasih Pak Gutama buat materi yang disampaikan terkait dengan laporan keuangan. Barangkali sebagai yang bisa kita ambil kesimpulan daripada dua narasumber kita. Yang pertama terkait dengan PPK, bahwa akun signifikan yang sudah ditetapkan oleh Sekjen, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021, itu ada 4, yaitu kas,
Oke. Eh, Tas, kemudian persediaan piutang dan hutang. Tadi juga sudah diingatkan atau ditekankan oleh narasumber kita Pak Agus bahwa sebenarnya inti dari PIPK itu adalah dari manajemen. Jadi dilakukan setiap waktu dan seluruh dokumennya itu tersimpan dengan baik. Untuk yang kedua yaitu materi terkait dengan laporan keuangan, ternyata tadi sudah juga dipaparkan oleh Pak Gotama bahwa sebentar Bapak Ibu. Temuan-temuan yang hasil daripada audit yang dilakukan oleh BPK itu hampir bisa dikatakan bahwa seluruhnya adalah akun-akun signifikan. Seperti terkait dengan persediaan, yaitu hibah atau donasi COVID-19, kemudian untuk piutang yaitu terkait dengan TP-TGR yang belum memadai, demikian juga dengan hutang yaitu kepada pihak ketiga, terkait juga dengan kas, yaitu penyajian dan pengelolaan kas dan setara kas serta kas BLU. Jadi artinya akun signifikan ini masih perlu menjadi perhatian kita untuk kita kawal, sehingga harapannya untuk tahun 2021 ini tidak lagi menjadi catatan audit dari yang dilakukan oleh BPK. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kita rangkum untuk menjadi perhatian kita pada dua paparan yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan untuk pertanyaan barangkali mengingat waktu ya ini, karena memang sengaja kami dari awal tidak menetapkan waktu yang disampaikan oleh dua paparan kita, mengingat kami juga memang menyadari bahwa dua hal ini sangat penting dan akan memakan waktu yang begitu panjang, sehingga kami tidak tetapkan dari awal. Nah, berakhirnya dari narasumber terakhir yaitu Pak Gotama tepat pada pukul 12:05, sehingga waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit saja. Jadi kami pikir bahwa cukup untuk sesi paparan dari dua narasumber kita, dan pada pukul 13 kita bisa dapat bergabung kembali untuk bisa kita berinteraksi dalam hal ini tanya jawab terkait dengan paparan ataupun apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu PIPK dan laporan keuangan. Demikian barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kita mohon sekali untuk bisa bergabung nanti di pukul 13. Demikian, terima kasih. Barangkali ada dari panitia ada yang ingin disampaikan, silahkan Mbak Evi dengan Mbak Oktri. Cukup lama soalnya 1 jam untuk bisa kita selalu on, bagaimana mekanismenya? Silakan. Bagi Bapak Ibu yang mau off, silakan. Nanti saat jam 1 ya, bisa kembali lagi ke room besar dan nanti langsung memilih breakout room yang sudah disediakan. Dan kita di breakout room nomor 2 ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Gotama. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa live ya Bapak Ibu ya.
Enggak, Lena.